Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari setelah masuk bulan Ramadan kemarin, ada seorang ikhwan, seorang jamaah menelpon ke saya. Dia bertanya, "Ustadz, saya khilaf. Saya melakukan suatu kesalahan." Saya tanya, "Kesalahan antum apa?" Dia menjawab, "Saya telah mencium istri saya di siang bulan Ramadan." Nah, pertanyaannya, apakah puasa saya batal? Atau minimal, apakah puasa saya rusak? Ini adalah pertanyaan dari ikhwan tadi ke saya. Mendengar pertanyaan tersebut, saya terdiam. Kenapa? Karena ini perkara yang saya yakin banyak dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi sangat sedikit yang menanyakan atau yang mengetahui apa hukum mencumbu istri ketika dalam keadaan berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Saudaraku yang budiman, apalagi saat ini di negeri kita, di bulan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Ramadan kali ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Tidak bisa bekerja di luar, tidak bisa beraktivitas di luar. Maka kita lebih banyak menghabiskan waktu beribadah di rumah kita masing-masing. Otomatis interaksi dengan keluarga, interaksi antara ayah anak, antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, atau antara suami dengan istri yang lebih khususnya, lebih intens terjadi pada bulan Ramadan kali ini dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Nah, konsekuensinya, banyak di antara pasangan-pasangan muda ketika mereka melakukan karantina di rumahnya masing-masing, tidak melakukan aktivitas di luar sana, yang terjadi adalah timbul kekhilafan di siang hari bulan Ramadan. Ada yang mencium istrinya, yang mencumbu istrinya, atau bermesraan. Lalu, apa hukum melakukan itu di siang bulan Ramadan? Nah, di masa Rasulullah SAW, hal seperti ini pernah dilakukan dulu oleh seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Umar suatu kali dia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Hasastul yauma faqabbaltu wa ana shaim, kata Umar. Hasratku muncul. Jadi kata Umar waktu itu, hasratnya, kebutuhan biologisnya, syahwatnya muncul. Faqabbaltu wa ana shaim, lalu aku mencium istriku, kata Umar, wa ana shaim, sedangkan waktu itu aku dalam keadaan berpuasa. Umar bingung. Hasratnya muncul, ia mencium istrinya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dan aku berkata kepada Rasulullah. Apa kata Umar? Sonatul yauma amran azimah, aku pada hari ini melakukan kesalahan yang besar, ya Rasulullah. Faqabbaltu wa ana shaim, kesalahanku adalah aku mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim, bagaimana menurut pendapatmu hai Umar, kalau kamu berkumur-kumur dengan air sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa? Qultu la ba'sa bizalik, lalu kata Umar, tidak mengapa ya Rasulullah kalau dalam keadaan berpuasa berkumur-kumur. Maka jawaban Rasulullah kepada Umar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafima, lalu apa masalahnya ketika kamu mencium istrimu sedangkan kamu juga dalam keadaan berpuasa? Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengkiaskan mencium, mencumbu istri pada siang puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, itu disamakan oleh Rasulullah dengan berkumur-kumur ketika kita dalam keadaan berpuasa. Ketika kita berkumur dalam keadaan berpuasa, puasa kita tidak batal, kecuali
ketika setelah berkumur itu kita lanjutkan, kita teruskan dengan meminum air tersebut, batal puasa kita. Maka mencium istri, mencumbu istri, dari hadis riwayat Imam Ahmad tadi, kata Rasulullah, tidak masalah selama tidak diteruskan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu menjurus kepada melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima dengan istri. Kalau sudah melakukan seperti ini, batallah puasanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Kata Aisyah, Nabi itu biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Lalu kata Aisyah, wa kana amlakakum li arbih. Tetapi Nabi itu adalah orang yang paling kuat di antara kalian dalam menahan syahwatnya. Jadi dari hadis riwayat Aisyah ini, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi biasa mencium dan mencumbu istrinya dalam keadaan berpuasa. Tapi digarisbawahi oleh Aisyah, Nabi adalah orang yang paling sangat bisa menjaga syahwatnya. Berbeda dengan pasangan-pasangan muda saat ini. Ketika mereka bermesraan di siang puasa, mencumbu istri yang mencium istrinya, itu justru berbahaya. Kenapa? Mereka bisa melanjutkannya kepada hubungan-hubungan lain yang menjurus kepada hubungan biologis, yang mana akhirnya adalah batallah puasanya dan ia mendapat kifarah atau denda di dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, dan juga ulama fikih kontemporer Syekh Said Sabiq berpendapat bahwa bagi pasangan yang sudah berumur, yang mana syahwatnya telah melemah, kebutuhan biologisnya telah melemah, boleh bagi pasangan atau khususnya suami yang telah berumur mencium istrinya ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Tetapi bagi pasangan yang masih muda, yang usia pernikahannya 10 tahun ke bawah, maka lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut karena dikhawatirkan akan merusak puasa atau menghilangkan makna puasa. Jadi ada 3 kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, tidak mengapa mencium istri dalam keadaan berpuasa selagi kita mampu menahan syahwat. Akan tetapi menahannya, menghindarinya, meninggalkannya itu justru lebih utama daripada melakukannya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Kemudian makna puasa itu sendiri adalah imsak, menahan. Maka penting bagi kita untuk menahan syahwat selama di bulan Ramadan ini, khususnya dalam keadaan berpuasa, terkhusus terhadap istri. Jaga syahwat, jaga jangan sampai kita melakukan hubungan biologis dengan istri yang mana itu bisa membatalkan atau merusak puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik, puasa yang diterima oleh Allah. Tentu saja kita jaga, kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjerumuskan kita pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.